Selamat datang di podcast kali ini. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang pernikahan beda agama. Nah, di sini kita sudah ada narasumber, yaitu teman saya. Mungkin boleh perkenalkan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Manuel Damar, biasa dipanggil Damar. Saya masih berusia 18 tahun. Saya berkuliah di Universitas Pradita. Mungkin Damar boleh menceritakan nih latar belakang dari keluarga Damar tuh seperti apa? Ya, latar belakang keluarga saya itu, saya anak kedua dari 3 bersaudara. Orang tua saya, ayah saya itu pekerja wira swasta dan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Ayah dan ibu saya berbeda keyakinan. Ayah saya berkeyakinan Katolik dan ibu saya berkeyakinan Islam sampai saat ini. Boleh tahu mungkin gimana cara dari orang tua Damar bisa bertemu sampai nikah? Untuk kelengkapnya saya kurang tahu karena saya tidak pernah bertanya tentang ke orang tua saya terkait hal tersebut. Yang saya tahu itu orang tua saya, karena ayah saya itu berasal dari Purworejo yang bekerja di Jakarta. Ibu saya yang berasal dari Pati dan juga bekerja di Jakarta, bertemu di tempat kerjanya dan akhirnya menikah. Ya kurang lebih hanya segitu saja sih yang saya tahu. Berarti sama-sama merantau nih, ada Jakarta ya, terus sama-sama ke tempat kerja yang sama, Ya, udah bertemu, betul. lalu menikah, Ya terawih gitu. seperti itu. Ya, Lalu pindah ke daerah sini. ya pindah, awalnya nggak pindah ke daerah sini. Setelah menikah itu orang tua saya tinggalnya di Purworejo, di Kutarjo. Di Kutarjo. Ya kurang lebih ya sekitar 7 tahun apa 9 tahun gitu. Nah, habis itu baru pindah ke sini. Ke sini itu setelah saya berusia 3 tahun baru pindah ke sini. Itu berarti tahun 2009. 2009. Ya, Mungkin boleh cerita sedikit deh, suasana di rumah tuh kayak gimana sih? Kan dari keluarga berbeda agama nih, apakah di rumah itu budayanya seperti ada dua, atau seperti apa? kalau dibilang budayanya ada 2 sih enggak. Saya di keluarga juga happy, aman, tentram, nyaman. Di tempatnya kayak ayah saya juga menghargai agama dari ibu saya juga menghargai agama dari ayah saya. Ibu saya masih menjalankan sholat 5 waktu di rumah, meski di rumah. Ayah saya juga tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah, tetap melakukan ibadah juga ke gereja setiap minggu. Ibu saya juga masih melakukan kewajibannya sebagai seorang ibu. Berarti sama-sama toleransi lah, masalah toleransi lah. Nah, aku penasaran nih sama gimana sih sosial kamu itu, di rumah kamu tuh, di lingkungan tuh kayak gimana? Jadi aku mau nanya nih, gimana sih reaksi teman kamu atau lingkungan kamu nih pas tahu kalau keluarga kamu itu beda agama? Mungkin kalau dari teman rada tidak percaya, soalnya kan saya dari kecil emang udah Katolik. Mungkin dari teman yang beragama Muslim ada pernah percaya, tapi kalau dari lingkungan mungkin rada-rada ini ya, gimana ya ngomongnya, rada-rada susah kayak terima, karena kan di lingkungan itu banyak yang berkeluarga beragama Muslim. Jadi mungkin untuk saat tahu bahwa ayah saya seorang Nasrani atau Katolik itu rada-rada susah diterima mungkin sama mereka. Jadi ya begitulah. Mungkin karena emang kurang biasa aja kali ya. Ya karena juga kayak rada baru dengar. Biasanya kan kalau orang nikah beda agama salah satunya ada yang pindah. Iya, Tapi ini ayah saya masih Katolik dan ibu saya masih Islam kesaran. kalau misal dari teman atau lingkungan gitu, kamu pernah dengar komentar yang menyakitkan gitu nggak? Mungkin kalau dari temen nggak ada ya kalau komentar soal keluarga, tapi mungkin kalau kayak pertanyaan-pertanyaan kayak kenapa nggak masuk Islam aja, kenapa nggak ikut mama aja, kan mama Islam, kenapa nggak ikut ke Islam aja. Itu sih
ya udah biasa sih karena saya juga dari kecil dari SD itu sudah 12 tahun saya sekolah di negeri dan saya sudah sering mendapatkan pertanyaan seperti itu ya jadi buat saya ya it's fine lah. Itu karena dari lingkungan ya begitu. Tapi kalau dari lingkungan rumah, kalau dari saya sendiri saya belum dengar entah itu pertanyaan atau, eee, apa ya, pertanyaan atau sesuatu yang nggak enak didengar dari mulut-mulut warga. Tapi, saya dengar dari orang tua saya, ada beberapa orang yang emang nggak suka yang sering ngomongin tentang keluarga saya itu yang karena ayah saya Katolik tuh juga ada. Mungkin, itulah ada yang kayak gitu di lingkungan rumah. Tapi kalau di lingkungan teman, ya itu nggak ada lah karena buat saya gitu bercandaan, bercandaan. Karena ya udah santai aja lah bercandaan, saya udah sering ngadepin, bisa sering di ini, "Ayolah masuk Islam aja, baca sekadar, baca syahadat." Kalau kayak saya apa syahadat dah? Al-Fatihah, apa tuh? Oh, syahadat apa? Nah, aku penasaran nih, kan, di masing-masing agama tuh ada hari rayanya ya. Ya, Nah, kalau kamu tuh gimana nih ngerayainnya? Apa kamu ngerayain dua-duanya apa salah satu aja gitu? eee, saya ngerayain dua-duanya. Terutama kan saat ini lagi bulan puasa. Ya. Jadi nanti setelah lebaran, saya sekeluarga, pergi ke keluarga mama, karena lebaran di sana, mengikuti lebaran. Nanti saat perayaan Natal, saya juga satu keluarga pergi ke keluarga bapak saya. Nggak keluarga bapak juga sih, ke keluarga mama juga iya, sama kayak lebaran ini juga nggak ke keluarga ibu aja, ke keluarga bapak juga iya. Seperti itu. Ya jadi ya saya menjalankan mengikuti biasanya. Nah, kita mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih. Aku mau mungkin ngambil solusi kali ya, atau pelajaran semacam itu. Ya. Misal nih, ada pasangan yang berbeda agama, terus mau menikah gitu. Nah, menurut kamu, hal utama apa yang harus mereka pertimbangkan? Apakah restu orang tua, apakah ekonomi, atau apa gitu? Sejujurnya ya kalau menurut saya yang paling penting itu dari ini sih, orang tua, restu orang tua. Karena, eee, pernikahan beda agama itu termasuk yang sangat sulit ya karena, berbeda keyakinan. Jadi kemungkinan paling ininya sih salah satu mungkin harus pindah. Ya. Berarti kalau emang dari mereka berdua kuat dengan keyakinan masing-masing tapi tetap ingin menikah, ya mau nggak mau harus dapat restu orang tuanya. Gini tuh sih. Karena, eee, ya pilihannya kan cuma itu antara dia pindah apa saling pegang keyakinan masing-masing atau mau pisah. Tapi kan ya kalau pisah ya rada-rada inilah. Ya. Jadi ya antara itu sih, antara pindah atau mau apa, gimana caranya dapetin restu orang tua. Kalau untuk segi ekonomi sih kalau buat saya ya itu balik lagi tergantung dari keluarganya sih. Kan, pernikahan zaman sekarang kan, selain mandang agama juga mandang ekonomi, Iya. apa enggak status. Jadi kalau masalah ekonomi dan status itu mungkin bisa urutan nomor 2 apa nomor 3 tapi kalau untuk pernikahan beda agama ya itu restu orang tua. Kalau urusan ekonomi atau apa, itu masih bisa dibicarakan kan mungkin sama keluarga. Berarti tadi emang endingnya itu ada 3 tadi ya? Ada pisah atau konversi atau dia toleransi ya sih. Nah, Nah, kalau dari pandangan kamu nih, harapan kamu deh, gimana sih kamu maunya masyarakat luas ini mandang terhadap pasangan yang berbeda agama? Mungkin kayak keluarga kamu atau dari pasangan-pasangan lain? mungkin ya kalau dari lingkungan, mungkin jangan memandangnya terlalu aneh apa gimana gitu kan. Kayak, eee, misalnya orang tua saya kan mama saya Islam dan ayah saya Kristen. Mungkin jangan dipandang kayak, "Oh
mama saya ini suka masak ini itu kalau di lingkungan biasa begitu. Karena dipandangnya jelek karena ayah saya Katolik. Iya. Mungkin ya dengan cara pandangnya sih, cara pandang, cara ini kan kadang mulut orang itu gak ada yang tahu ya suka ngomongin apa. Itu bisa aja ngomongin yang hal aneh-aneh, macam-macam. Ya mungkin itu sih dari cara omong, cara pandang. Karena kalau buat saya kayak yang lain itu masalah pernikahan beda agama ya itu dari dirinya sendiri kalau emang ini. Tapi kalau dari secara lingkungan ya mungkin cara pandang lah jangan dianggap jelek, jangan jangan kira kayak oh si A ini agamanya ini, si B agamanya ini. Terus kenapa salah satu nggak mau pindah apa gimana kan itu tergantung dari orangnya juga. Tergantung keyakinannya kalau emang dia kuat ya mungkin udah pindah, tapi kalau dia emang mau pindah mengikuti antara si suami apa istri, itu juga bisa. Tapi ya jangan dipandang rendah apa gimana kayak, "Oh harusnya si ibu ini ngikutin suaminya dong, kan suaminya berkeyakinan ini." Atau, "Oh aturan si suami ikutin kemauan istrinya dong, kan istrinya beragama ini." Itu juga mungkin yang harus dihindari antara kalau di lingkungan gitu. Karena ya itu termasuk hal menurut saya itu termasuk hal jelek sih karena memandang rendah bukan memandang rendah kayak memandang jelek kayak kenapa harus nikah beda agama sedangkan di agama kita sendiri itu banyak orang lain atau kenapa sih lu udah nikah beda agama tapi entah pasangan lu yang si cowok apa si cewek itu nggak ngikutin agama lu ya. Mungkin itu sih kalau dari yang lain sih saya kurang tahu. Berarti lebih ke doktrin ya. Ya, Doktrin-doktrin yang bilang bahwa menikah beda agama itu jelek. ya dibilang jelek sih kurang tahu juga sih. Tapi kayak kenapa harus ini kayak dibicarain gitu ya, diomongin kemana-mana. Nah kan kalau beda pernikahan beda agama ya tergantung si cowok sama si ceweknya ini dalam momennya gimana. Tapi ya kadang tuh mulut orang tuh kayak di depan itu manis tapi di belakang itu buruk gitu kayak bisa aja dia ngomongin ke tetangga ya kayak si ini oh nikah beda agama gini cowoknya nggak ngikutin apa jarang-jangan si ceweknya ini bantuin si cowok kayak masak makanan yang haram apa gimana itu juga bisa jadi pembicaraan ke orang-orang. Jadi semisal kayak si cewek ini nanti buka usaha apa buka lapak dinilainya buruk sama orang karena oh si cewek ini karena nikah sama yang selain agama dia pernah masak gini jadi ketika orang mau beli tuh mikir dulu kayak oh ini halal apa haram ya. Mungkin bilangnya mungkin dari si cewek ini ngomongnya halal tapi mungkin dari mulut orang lain tuh kayak jangan percaya itu halal kan si cewek ini pernah masak sesuatu yang ini mungkin di rumahnya. Itu kan jadi pembicaraan yang buruk lah kalau di lingkungan tapi di lingkungan bukan entah di lingkungan sih mungkin di lingkungan perumahannya itu menjadi sesuatu hal yang buruk lah. Jadi dipandangnya kayak udahlah lo kalau mau beli makanan atau makanan jangan ke dia atau belum tentu halal meski dia bilang halal. Mending belinya kesini aja kayak gini yang udah pasti-pasti udah bisa itu. Berarti harapan Damar tuh supaya masyarakat luas tuh nggak punya doktrin lah ya. Iya Benar. Jangan asumsi dulu nih. jangan asumsi dulu. Menarik. Terima kasih kepada narasumber kita Emmanuel Damar karena sudah berkenan untuk diwawancarai. Semoga dari penonton semua dapat mengambil sesuatu dari video kali ini. Saya sebagai host pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.